Tadi poin yang disampaikan Ustadz, saya itu termasuk orang yang terlalu over reaction gitu. Saya suka overthinking gitu, dan kebetulan saya adalah salah satu seorang yang sedang berjuang garis dua, Ustadz. Dan saya yakin juga di sini teman-teman yang lain juga pasti ada yang seperti saya, yang mungkin lebih lama daripada saya. Kalau saya usia pernikahan saya yaitu sekitar hampir 3 tahun, Ustadz. Awalnya saya jalani, saya berusaha dengan berdoa. Tadi kenapa kok saya memutuskan untuk bertanya itu, tadi saya ingat kata Ustadz bahwa Allah itu malu kalau tidak mengabulkan doa hambanya. Pertanyaan saya, Ustadz, saya sudah istilahnya ya berdoa, saya meminta. Kalau Allah merasa saya rindu dengan saya juga selalu berdoa, meminta supaya doa saya itu didengar gitu, Ustaz. Puncaknya itu tahun ini karena penghujung tahun 2024, walaupun masih usia pernikahannya 3 tahun, tapi ketika saya melihat orang-orang sekitar saya sedang hamil itu, saya kayak sakit hati, Ustaz. Maaf ya semuanya. Enggak apa-apa. Tapi saya sama suami saya juga saling menguatkan. Kebetulan suami saya juga ada di sini. Saya mau ikut ini tuh pengen menenangkan diri, Ustadz. Bagaimana caranya saya tenang, membuang pikiran-pikiran jelek saya. Dan sekarang saya itu menghindar dari orang-orang, Ustadz. Menghindar dari orang-orang yang sering posting seperti itu. Mungkin selain saya yang lain juga tahu rasanya. Bagaimana melihat orang, bukan saya nggak ikut senang, ikut bahagia. Saya ikut bahagia, cuma saya menjaga mental saya, Ustadz. Mungkin itu aja sih, Ustadz, bagaimana cara saya membuang rasa over saya yang seperti ini. Tadi poinnya Ustadz bahwa Allah itu malu tidak mendengarkan atau mengabulkan doa hambanya. Tapi kenapa sampai saat ini doa saya masih belum didengar? Mungkin saya juga bukan satu-satunya orang yang sedang berjuang garis dua, tapi saya sering berdoa, Ustadz, ya Allah, saya memang bukan satu-satunya orang yang sedang berjuang garis dua, tapi jadikan saya salah satu orang yang berhasil melalui proses promil yang saat ini saya jalani, Ustadz. Itu aja, terima kasih. Siapa di antara kalian yang sudah berdoa dan sampai hari ini belum dikabulkan? Oke, semuanya kan? Yang udah setahun berdoa belum dikabulkan? Yang udah 5 tahun berdoa belum dikabulkan? Yang 10 tahun berdoa belum dikabulkan? Jujur. Ada permintaan kalian udah 10 tahun tapi belum dikabulkan? Sama kita. Karena saya pribadi punya doa yang udah lebih 10 tahun saya minta, saya merasa belum dikabulkan. Tapi saya nggak menyerah untuk meminta. Kenapa? Saking saya percaya Allah mengabulkan. Yang harus saya cari adalah apa hikmah kalau belum dikabulkan. Bahwa itu pasti dikabulkan, udah selesai, udah final, nggak ada keraguan tentang itu. Tapi kenapa ada jeda? Itu yang saya cari tahu. Karena Nabi Zakaria di pembukaan surat Maryam pun ngomong kayak gitu. Ya Allah, tulangku sudah lemah, rambutku sudah beruban, tapi aku tidak pernah berhenti meminta kepadamu. Artinya apa? Nabi Zakaria adalah pejuang garis dua. Nabi Ibrahim dan pasangannya adalah pejuang garis dua. Dan mereka berdoa selama 50 tahun. Yang kita mau ngambil bukan, oh tunggu aja sampai 50 tahun. Bukan itu point of view-nya. Tapi point of view-nya adalah selama itu pun mereka masih tetap berdoa. Selama itu pun mereka masih tetap yakin sama kayak baru kemarin mereka minta. Yakinnya itu masih sama, nggak berubah, nggak berkurang yakinnya. Jangan sampai kita berdoa dengan penuh yakin di awal, begitu udah setahun mulai ragu nih.
Begitu 5 tahun udah ragu tuh. Akhirnya ganti doa yang lain. Kayaknya nggak akan dikabulkan dah yang ini. Ganti aja. Jangan. Kalau kalian mengganti jangan karena ragu. Tetapi karena kalian ngerasa kayaknya yang baik aku sekarang mulai sadar. Bukan itu yang baik, yang ini yang baik. Bukan karena Allahnya tapi karena akunya. Kalau mau ganti doa ya. Misalnya kayak doa. Ya Allah jodohkanlah aku sama dia. Spesifik orangnya. Orangnya sudah nikah. Kan gak mungkin kita, kan pasti dikabulkan dong. Jangan sampai kayak gitu, nanti sama aja kita menunggu orang lain bercerai. Kan ada tuh ungkapan kata-kata di TikTok. Ini bukan kata-kata saya ya, disclaimer ya. Kata-kata di TikTok. Kalau kamu belum menikah, belum ketemu jodoh, tenang aja. Siapa tahu jodoh kamu lagi ngurus surat cerai. Ini kata-kata di TikTok, bukan kata-kata saya ya. Ya. Jangan sampai ke sana arahnya. Kalau kita udah ngelihat orang yang kita harapkan itu udah jadi pasangan orang lain, ya udah kita ganti karena kita sekarang yakin bukan dia yang terbaik buat saya. Bukan berarti Allah nggak mengabulkan doa saya kan? Jadi tentang Allahnya itu nggak berubah. Itu yang saya jaga. Kenapa saya tanya tadi? Saya pengen ngasih tahu ke Kak Windy. Kak Windy, saya pun punya harapan dalam hidup saya yang bagi saya ini masalah besar, masalah penting. Tapi udah 10 tahun lebih. Menurut saya belum dikabulkan. Tapi apakah saya ragu? Enggak sama sekali. Udah gitu udah berhenti? Enggak juga, masih minta sekarang. Sampai sekarang masih minta. Saya baru pulang umroh kemarin. Yang saya bilang tadi baca doa sholawat nariyah tuh. Salah satu di antara doa yang saya baca setelah sholawat nariyah itu yang doa itu juga. Dan setiap umroh saya pasti baca itu. Di Raudhah juga. Di Raudhah, di Multazam, di Hijir, di Rukun Yamani. Karena saya nggak dapat Hajar Aswadnya ya sambil tawaf di Bukit Sofa, di Marwah, di semua tempat-tempat mustajabah saya masih minta itu udah 10 tahun dan nggak berkurang sedikit pun keyakinan saya walaupun udah 10 tahun. Kenapa? Apa yang bikin saya bertahan? Saya percaya doa itu kan ibadah. Jadi kalau saya istiqomah dalam doa, maka berarti saya istiqomah dalam ibadah. Itu yang saya ingin tunjukkan ke Allah. Ya Allah, Engkau ingin lihat kan seberapa saya berharap kepadamu? Ya udah akan saya tunjukkan. Udah 10 tahun loh ini ya Allah, gak apa-apa. Mungkin 15 tahun, nanti 5 tahun dari sekarang kita ketemu lagi. Udah dikabulkan belum Ustaz? Belum, masih doa gak Ustaz? Masih. Mau 50 tahun saya belum dikabulkan, masih ada hidup, masih ada umur, saya masih berdoa. Kalau menurut saya itu yang terbaik yang saya harapkan, saya masih berdoa. Gak akan berubah doa saya, gak akan berubah yakin saya kepada Allah. Itu yang pertama yang coba kita belajar. Lewat kenapa doa kita di-delay. Lagi belajar masih percaya gak nih, masih percaya gak nih. Yang kedua saya yakin, sebagaimana hadis Nabi, doa itu pasti dikabulkan. Tapi Allah mengabulkan dengan beberapa cara. 1, dikabulkan persis seperti yang kita minta. 2, dikabulkan dengan cara diganti dengan yang lebih baik dari yang kita minta. 3, dikabulkan di waktu yang lebih tepat dari apa yang kita minta. Ada banyak sebetulnya. Ini hanya salah 3 dari sekian banyak alasan doa ditunda. Di antaranya ya mungkin karena Allah pengen ngasih kita waktu yang lebih tepat. Kenapa sekarang kok nggak tepat? Banyak alasannya. Mungkin kita belum siap. Coba pantaskan diri kita lagi untuk jadi seorang ibu yang terbaik buat anak kita kelak. Jadi ayah yang terbaik buat anak kita kelak. Sehingga ketika anak itu lahir dia beruntung punya ayah ibu yang sudah ideal sekali, yang sudah keren banget, udah soleh banget menjadi ayah dan ibu bagi dia. Daripada dia lahir sementara kita belum siap jadi ayah dan ibu misalnya. Saya yakin Kak Windy nggak gitu, tapi misalnya ada alasan itu.